Berita penting dari Masjidil Haram hari ini. Keistimewaan ibadah di Masjidil Haram dan juga keajaiban tempat ini. Hadis yang berbicara tentang keistimewaan Masjidil Haram dan nilai pahala ibadah di sana sudah tidak begitu asing bagi umat Islam. Apalagi bagi umat Muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan mengunjungi Baitullah. Dengan keistimewaannya yang begitu besar, alangkah sangat merugi jika hal itu tidak didapatkan oleh penduduk sekitar Masjidil Haram khususnya. Dan juga oleh umat Islam di seluruh dunia, yang diberikan karunia bisa berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Seumur hidup kita, rasanya mustahil untuk bisa mengerjakan salat hingga 100.000 rakaat. Kalaupun itu kita lakukan, pastilah membutuhkan waktu yang begitu panjang dan pasti melelahkan. Siapakah yang sanggup mengerjakannya? Saya rasa tidak seorang pun sanggup melakukannya. Namun, siapapun pasti dapat mendapatkan pahala yang nilainya seperti salat 100.000 rakaat. Ya, hanya dengan sekali masuk ke dalam Masjidil Haram lalu melakukan salat di dalamnya sekali saja Rasulullah menilainya lebih utama dibandingkan 100.000 kali salat di masjid lain. Bukankah ini sebuah ibadah yang menakjubkan bagi para hamba Allah yang berburu pahala di sisi Allah? Mari kita lihat beberapa keutamaan Masjidil Haram dan ibadah di sana, keutamaan haji dan umrah. 1. Haji merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdol? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 2. Ibadah haji dan umrah merupakan rukun Islam yang utama, merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan harta, hati, jiwa dan raga. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis di atas menjelaskan bahwa rukun Islam ada 5. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah bangunan yang berdiri kokoh dengan 5 rukun tersebut. Tanpa adanya 5 rukun itu, Islam akan goyah dan runtuh. Hal ini menjelaskan betapa pentingnya rukun-rukun ini untuk ditegakkan oleh setiap muslim dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. 3. Ibadah haji dan umrah merupakan jihad fi sabilillah. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Mubarak telah menceritakan kepada kami Khalid telah mengabarkan kepada kami Habib bin Abu Amrah dari Aisyah binti Yolhah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ia berkata, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh berjihad? Beliau bersabda, tidak, namun sebaik-baik jihad adalah haji mabrur. 4. Ibadah haji dan umrah dapat menjadi kafarat penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang haji dan tidak berkata jorok dan tidak berbuat fasik, dia akan kembali seperti dilahirkan ibunya. Hadits ini diriwayatkan Bukhari 15221 dan Muslim 1350. 5. Orang yang melakukan ibadah haji dan umrah merupakan tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu alaihi, beliau bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah pasti akan Allah beri. Ibnu Majah nomor 2893. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. 6. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. 7. Surga adalah balasan bagi haji yang mabrur. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya. Bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. 8. Biaya keperluan ibadah haji dan umrah merupakan infak fisabilillah. Riwayat dari Buraidah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafkah dalam haji seperti infak fisabilillah. Dirham dilipat gandakan 700 kali lipat. Ditakrij Abu Syaibah dan Ahmad. 9. Ibadah haji dan umrah merupakan salah satu perintah Allah yang harus dikerjakan walaupun nanti di akhir zaman seseorang harus merangkak di atas salju. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Di zaman menjelang kemunculan Al-Mahdi, umat Islam mendapati ujian yang sangat berat. Sehingga keadaan mereka yang ingin menempuh perjalanan untuk haji dan mencari pemimpin mereka di Baitullah Al-Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah, sampai harus merangkak di atas salju, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang akan saling bertikai, memperebutkan harta simpanan kalian, semuanya merupakan putra khalifah. Kemudian harta itu tidak akan menjadi miliki salah satu dari ketiganya. Kemudian muncullah panji hitam dari arah timur. Mereka akan membunuh kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan umat manusia. Kemudian ia menyebutkan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lalu beliau, Nabi, berkata, jika kalian melihatnya, maka berbaitlah, walaupun dengan cara merangkak di atas salju. Ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishshawab.